guys, hari ini aku berkunjung ke rumah temanku YouTuber. Jadi bagaimana cara jadi YouTuber, kita mau tahu gitu kan. Jadi selanjutnya mau tahu, tonton aja terus. Tapi jangan lupa di like dan klik subscribe-nya, oke? Assalamualaikum. Mana orangnya? Bang. Oh, abang ini pun cari ini Bang Yunus. Halo Bang Yunus kan? Saya sendiri hadir. Masuk Kak, masuk. Susah kali janjian sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kontenku ini aku berkunjung ke rumah sahabatku yang bernama Bang Yunus. Jadi aku mau nanya-nanya soal kegiatannya sehari-hari, terus masalah konten-konten dia. Banyak hal yang mau kutanyain. Gimana kabarnya Bang? Ya, baiklah. Sekarang aku lihat Abang udah jadi YouTuber kan? Masih merintis. Belum sepenuhnya lah. Jadi kalau saya itu mana bilangnya, hiburan seperti YouTube ini hiburan semata biar menghibur diri dan banyak orang. Itulah kira-kira. Oh, jadi awal niatnya buat konten itu gimana? Awal niat buat konten sebenarnya atas dasar hati sendiri gitu kan. Seperti kita mau melangkah ke suatu tempat, aku pengen ini, tapi kita harus melangkah apa yang harus kita cari, tapi aku seperti apa. Jadi istri Abang dukung nggak? Pertama sih masih dibilang seperti konyol gitu, seperti ada aja pun tingkah laku mau tengok, entah apa aja ditengok, yang kerja yang gini tengok gini, lama-lama kayak macam orang gila. Jadi aku bilang udah selalu aja kau, konten ini tidak menyakitkan hati orang dan tidak membuat orang cemburu. Setuju. Lalu setelah udah ada hasilnya, terus ibu tuh bilang apa? Jadi setelah ditengoklah hasil dari YouTube, YouTube gini lah, video saya sudah melalang buana ke dunia mana kita nggak tahu. Ditengok, kok paten kali masuk wajah kau di apa ini, di YouTube ini. Ya itulah namanya YouTube, itu dia bersabar. Jadi kalaupun kita membuat konten dengan hati yang senang, orang terhibur, orang kan suka kan itu. Itulah yang saya bilang sama orang rumah, jadi dukungan itu penuh dia. Udah lanjut aja lah, nggak apa-apa, yang penting paten. Itulah deh. Terus kan Bang, udah berapa bulan Abang mengerjakan konten-kontennya? Saya bukan mengerjakan, ini suatu suatu seni, arti kata membuat membuat konten kayak mana sih yang enak kan gitu ya. Saya berkecimpung di YouTube ini udah hampir setahun lah. Kirain Abang buatnya baru-baru ini gitu, soalnya kan selama ini nggak pernah nampak. Kirain baru buat, ternyata udah setahun juga ya. Lama juga ya Bang ya. Jadi menghasilkan itunya baru setahun ini. Saya pertama membuat YouTube ini memang sih dibilang kategori lama sih. Cuma pertama kali buat konten ini ngawur lah, acak-acak entah apa aja saya syutingin, mulai dari ayam kawin, ya kan, bebek kawin pun saya syuting, sampai orang mandi pun saya syuting. Segitunya. Tapi gitulah namanya ikhtiar. Ini harus saya cari konten apa yang cocok, ketemu namanya, itulah dibilang parodi lawak. Itu saya buat lah konten itu kan, menyerupai lah apa yang dikerjakan orang aslinya. Gitulah dia. Kalau misalnya pendapatan sih ya belum gitu banyak ya, kumpul lah, makanya ya harus
harus rajin buat konten lah yang kocak lah, pokoknya jangan menyakitkan orang lah gitu ya. Berarti harus yang hal yang positif aja lah Bang ya, nggak usah yang nyeleneh gitu. Sekarang kan banyak yang youtuber itu pamer-pamer kekayaan ya kan, terus kontennya yang enggak aja gitu. Tapi kalau aku lihat punya Bang kayaknya bagus sih, aku suka liatnya. Kalau sekarang terpulang ke orangnya juga ya, kita bilang dia gini membuat konten apa mau dikerjakan dia, entah itu konten joget, entah itu konten makan, entah itu konten apa kekayaan, itu terserah, no problem, no apa kita bilang terpulang ke orangnya lah. Jadi kalau saya sendiri yang penting positif satu lah, positif satu yang penting membuat orang enak dan jangan menghujat orang. Nah kan ada nanti kalau dibilang muka aku kayak bro, jangan, aku paling nggak suka gitu, jujur. Lebih bagus awak doakan paten, udah jawab paten itu kan udah semuanya menyeluruh kan gitu. Jadi ya kalau saran saya sih, kalau yang kita lah sendiri yang senang membuat konten TikTok, konten YouTube, bikinlah hal yang positif bagi diri kita, positif bagi orang sekitarnya, dan positif untuk membangun apa yang kita kerjakan. Itu dia. Terus kan Bang, selain ini kegiatan apa? Ya sederhana lah kita bilang ya, pulang dari kerja pulang dari kerja saya nyari kesibukan ya ini aja lah, biasa namanya kita wirausaha lah kita bilang. Wirausaha pun nggak netap ya, ngambil untuk membuat konten hiburan, siapa tahu nambah income kan gitu. Kan nggak merugikan ya, syukur-syukur ada juga membeli batu cincin kan gitu, pamer batu cincin nggak apa-apa. Ya ini ya murah-murah aja lah, sikitnya lecetnya. Kalau ada yang berani ya nggak apa-apa ini orang. Udah selesai lah tuh ya masalah YouTube itu ya. Terus aku mau nanya soal keluarga Bang, boleh nggak? Bisa Anak silakan. Bang berapa Bang? Anak saya satu lagi udah almarhumah. Oh, jadi kalau ibu kegiatannya apa Pak? Orang rumah kegiatannya dia mengajar di sekolah di Jalan Asahan, ajar guru lah. Itulah memang tamat kuliah itu jurusan pengajar SPD lah. Jadi ngambil ngajar lah sekarang. Udah ada hampir berapa tahun ya? 20 tahun. Kok 20 tahun ya? Hampir 11 tahun gitu lah. 11 tahun. Boleh lah cerita dulu sama aku, awal kenalnya kayak mana sih? Awal kenalnya waktu dia ulang tahun. Saya diundang, datanglah saya sore hari. Berarti sebelumnya udah kenal gitu makanya dia undang? Belum ada kenal, berbelas nggak ada kenal. Jadi gimana dia ngundangnya? Dibawa lah sama orang tua saya, yuk kesana yuk, tempat Mas Suryadi. Ada adiknya 4 tahun. Saya kesana sama adik kandung saya di Bonceng lah. Saya sampai ke rumah nggak tahu siapa di mana, apa nggak tahu, duduk makan tenang rokok siapa, lewatlah gadis lewat, emak beda cewek ini, tengok yang gitu ya kan, orangnya kok cool diem ya, sampai batuk kok tengok dia, dah apa-apa lah. Nggak Bang periksa tuh waktu itu? Hah? Nggak Bang periksa dulu dia? Maksudnya Kenapa kok dia diem aja, nanti kecilik ya Bang? bukan kecilin, perlu. Ya habis itu hari kedua saya kesana lagi, disuruh lah mengantar rantang dalamnya makanan lah, sana antar tuh tempat apa Mas Suryadi, oke diantar naik kereta di sana, pas di depan pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, orang Waalaikumsalam. Loh, dia nggak nengok? Mak, ini kok nih, ibu ada Dek, ada Mas, masuklah. Cara bikin masuknya suruh masuknya nggak dibuka pintu. Nah itulah dia, saking coolnya. Orang kok cool itu kayak es batu, keras gitu. Kecuali kena air panas gitu. Terus kapan lah dia luluhnya? Setelah kapan dia? Setelah saya pernah sakit, dia datang. Saya pernah sakit, saya nggak datang, kecarian lah. Dulu kan nggak ada namanya HP, handphone kayak gini. Berarti apa dulu?
rajin datang gitu ya? Nggak rajin datang, cuma keseringan. Beda gitu. Jadi datanglah dia, ini ada apa nih, apanya tadi suruh masuk datang. Habis itu ya udahlah, Mas kok sakit apa? Demam ya. Batuk nggak pernah datang, awak pun datang gue cuekin. Nah itulah menyebabkan aku sakit demam tinggi. Ya udahlah, makan adik lah, kalau adik salah ya. Mulai situlah agak dulu. Nah asal gua ajak kemana-mana mau jalan yuk ke sana, yuk naik kereta. Meskipun dalam keadaan ngantuk tetap aku ikat dia kan, kayak apa bayi pegang kuat. Nah itu kan ya. Terus Bang, udah nikah, terus sekarang udah berapa lama ini rumah tangga? Berumah tangga sudah hampir 2004 saya nikah. 2004, sekarang 2021. Hampir berapa tahun aja? 2000 hampir lah. 16 tahun ya, 16 tahun lah rumah tangga. Insya Allah romantis saja lah. Makanya gini, kalau saya terapkan, ada dulu guru saya di pesantren bilang kalau kita berumah tangga itu yang harmonis, bikinlah seperti adik sendiri, kawan sendiri, rekan sendiri. Ya itu benar. Nah, jadi di rumah tangga ini saya bikin ya harmonisan aja lah. Layaknya dia itu adik, layaknya dia itu kawan, layaknya dia itu rekan. Apalagi sama anak. Anak pun saya anggap dia itu kawan. Jadi kalau ada permasalahan, suatu permasalahan di keluarga, jangan langsung kita bawa panas atau emosi. Cukup duduk sambil makan kita ceritakan kenapa begini sama kita, tukar pikiran. Ya insya Allah lah. Itu saya lakukan ya mudah-mudahan lah sampai sekarang ya insya Allah. Jangan romantis lah, nggak ada sambut apa lah, nggak ada sini ngomong-ngomong, nggak ada lah, itulah ya. Mudah-mudahan ya Bang. Amin. Terus cerita lama tuh beladurannya itu kayak mana? Kalau beladuran, aku bingung beladuran kayak mana, nggak tahu beladurannya. Iya, perasaan abang tuh gimana waktu itu ngelakuinnya gitu? Aduh mak, Emangnya sebelum sama dia pernah nggak sama yang lain gitu? wah jujur, namanya aku pertama kali kenal ceweknya dia, Oh iya? nggak ada yang lain. Dulu ada tetangga suka, aku paling anti kali orang yang maju kali, ibarat bang aku gini, aku nggak mau, paling takut aku. Karena gini, terlalu agresif tuh cewek, makin takut. Lebih bagus orangnya cool, pendiam aja sama orang. Jadi kalau dibilang malam apalah beladuren, mana lah kita bilangnya. Lucu aja lah, beladuren pada saat 2004 tsunami Aceh, situ gempa, situlah beladuren kan. Pernah itu 2004 kejadian gempa, situlah beladuren kan. Nah, petang manting lari. Hancur. Jadi pas waktu udah bisa kebayangkan itu lagi di apa ya, tiba-tiba goyang bunyinya iya. ya kan? Membantu juga sih memang. Gitu ya. Jadi gampang ya. Gampang lah prosesnya, kayak Inul Daratista. Bang, bisa nggak kasih trik untuk pemuda supaya bisa jadi YouTuber yang baik? Gimana tuh caranya gitu? Ngasih semangat sama mereka. Cuma satu aja lah, kita bilang. Buat konten yang bermanfaat untuk sekitar, bisa membangun, tidak mencela, dan satu lagi bikin yang komedian. Itu terserah kita. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Sip. Halo guys, kita udah selesai berbincang-bincang dengan Bang Yunus. Semoga kita bisa mengambil sisi baik dan membuang sisi buruknya. Terima kasih. Saksikan terus konten-kontenku selanjutnya ya.